jamaah. Iya. Alhamdulillah. Untuk seluruh jamaah Islam itu Indah yang baru saja bergabung, hari ini kita lagi membahas tema yang sangat luar biasa yaitu sabar ya mas, aku bukan bidadari. Nah karena udah banyak banget memang istri-istri kan biasanya begitu kan, sabar sabar gitu. Nah Ustadz Syam, di awal tadi kan aku sempat ngasih lihat artikel tentang istri yang bunuh diri. Mencoba bunuh diri karena Subhanallah. ditinggalkan oleh Subhanallah. suaminya gitu. Dan banyak sekali memang kadang-kadang terjadi, kalau tadi yang sebelumnya artikelnya baru berniat bunuh diri, tapi ada juga yang sampai kejadian nauzubillah min zalik gitu. Sebenarnya perempuan itu sebagai istri harusnya bagaimana sih Ustadz Syam ketika suami memutuskan untuk pergi atau mungkin untuk berpisah kepada istrinya atau meninggalkan si istrinya, biar istri itu tidak putus asa dan mengambil tindakan yang dilaknat sama Allah seperti tadi itu Ustadz Syam. Apa sih gunanya iman itu? Iman itulah yang menjadi rem kehidupan kita. Ketika ada iman, gak mungkin seseorang akan melakukan yang namanya bunuh diri tadi. Kenapa bunuh diri? Karena mereka merasa atau yang namanya mengira bahwa ketika mereka meninggal dunia, kehidupan setelah mereka meninggal itu adalah lebih indah daripada kehidupan dunianya. Padahal justru malah menambah masalah. Orang yang bunuh diri itu sama saja dia yang namanya melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka siksaannya akan sangat pedih. Jangan berharap setelah bunuh diri akan lebih indah. Justru lebih parah dibandingkan ketika hidup di dunia. Kalau di dunia kita mungkin masih bisa mencari sandaran yang lain. Ketika mungkin masalah rumah tangga tidak bisa lagi diselesaikan, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk talak. Makanya talak itu tidak diharamkan tapi dibenci sama Allah. Karena ada memang orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship tadi. Mungkin dia masih bisa dikasih kesempatan sama Allah untuk yang namanya memulai hidup yang baru. Tapi jangan pikir bahwa bunuh diri adalah sesuatu memulai hidup yang baru. Enggak. Justru setelah bunuh diri inilah dia pertanggungjawabkan semua yang telah Allah berikan kepadanya. Maka caranya adalah yang dilakukan ketika seseorang sudah mulai yang namanya dalam tekanan pressure yang sangat tinggi. Yang paling penting jangan pernah berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu ayat pertama tentang putus asa. Ayat kedua berkisah tentang Nabi Yakub alaihissalam yang berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam terpisah dengan Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yakub tidak bersedih? Bersedih. Bahkan dikatakan wabayaddat ainahu, bahkan bola hitam ini, bola matanya yang warna hitam ini menjadi warna putih disebabkan karena tangisan yang terus-menerus mengalir daripada mata daripada Nabi Yakub alaihissalam ketika terpisah daripada Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yakub sedih? Sedih. Apakah menangis? Menangis. Tapi apakah putus asa? Tidak. Maka kata Nabi Yakub alaihissalam, la tayasu mir rauhillah. Saya memang bersedih, saya memang menangis, tapi wahai anak-anakku, cari adikmu. Jangan kau putus asa daripada mencari adikmu. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman tadi sangat penting karena di sanalah kita yakin bahwa ternyata bukan suami yang menghidupi kita, bukan suami yang memberi rezeki, bukan suami yang memberi yang namanya mengatur kehidupan kita, tapi yang mengatur dan menghidupi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengatakan, "Oh, suami saya dong, karena dia memberikan saya cukup yang diberikan sama dia." Belum tentu, mungkin dalam jumlah yang cukup menurut hitungan manusia, tapi Allah berikan penyakit yang lebih daripada itu bagaimana? Malah itu tidak cukup untuk kesehariannya. Maka Allah lah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita rezeki, bukanlah suami. Akan tetapi melalui tangan daripada suami. Suami yang memberikan nafkah melalui rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, imanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jikalau sudah ada perasaan ingin menyerah, ingin putus asa, maka ingatlah kembali daripada tema kita, sabar. Kenapa sabar? Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan yang namanya duduk aja menikmati kekerasan rumah tangga. Duduk aja pasrah karena suami zalim. Tidak. Sabar itu adalah bagaimana kita berusaha menghindari itu. Dengan cara apa? Kama tadinu tudan.
Sebagaimana engkau ingin diperlakukan, perlakukanlah pula seperti itu. Engkau tidak ingin dikasarin, maka jangan kasarin orang lain. Engkau tidak ingin dizalimin, jangan pernah zalimi orang lain. Mungkin kata perempuan, saya tidak pernah memukulnya. Oh iya, Anda tidak pernah memukul suami dengan pukulan fisik, tapi mungkin Anda pernah memukulnya dengan pukulan perasaan. Ada mungkin suatu ketika Anda menyinggungnya tanpa Anda sadari, waliyadzubillah ma'adzallah. Maka seperti apa engkau ingin diperlakukan, maka perlakukanlah suami seperti itu juga. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Sabar inilah pelajaran yang sangat besar dan sangat penting. Semua Nabi Allah Subhanahu wa taala diajarkan untuk bersabar, dan semua kisah dalam Al-Qur'an pasti ada mengandung unsur kesabaran di dalamnya. Masya Allah, itu dia memang harus introspeksi diri lagi Ustadz ya. Kalau seandainya kita merasa ada sesuatu yang gak beres, introspeksi diri dan kembali lagi sama Allah. Masya Allah, nah sayang. Dan juga tapi kalau seandainya bicara soal perempuan tuh hatinya lembut, melo, baperan, perasaannya apa ya rapuh gitu. Kan memang butuh nih sayang, kayak aku kan rapuh banget. Butuh sosok suami yang menguatkan istrinya pada saat ada ujian, ada masalah, ada datang apa aja gitu dalam kehidupan, bagaimana caranya suami seperti saya menguatkan istrinya. Biar di rumah juga tahu rahasianya seperti apa sih dan bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sebagai seorang suami harus bisa mengerti dan memahami bahwasanya istri ini adalah pakaiannya. Hidup itu harus dijalankan. Jadi hidup itu harus dijalankan. Karena apa? Menjalankan sebuah kehidupan karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk daripada rukun iman. Bahwasanya qadarullah. Jalankan dan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana berharap ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, dijalankan apapun yang terjadi tetap harus ingat kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dunia sa'ah, dunia sebentar. Dan akhiratlah yang kekal, yang abadi. Kalau ada masalah deketin istri, peluk dia. Rangkul dia. Sabar sayang, tenang sayang. Begini sayang, ingat Allah sayang. Jadi apa? Itu akan menjadikan sebuah kenyamanan Ustaz Syam. Jadi Ustaz Syam kalau punya istri lagi emosional, marah, peluk aja. Peluk, kasih kelembutan, sayangin, jelaskan. Karena apa? Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram hanya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya akan menjadi tentram. Nyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan qala Rasulullah SAW, afdalu ma qultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullahalazim. Ingat kepada Allah, subhanallah, subhanallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah. Kasih tahu istrinya, ayo kita berprasangka baik kepada Allah. Innallaha 'inda zanni li 'abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Kalau kita prasangka baik kepada Allah, yang lalu biarlah berlalu. Yang ke depan ayo kita ke depan. Mudah-mudahan kita akan menjawab semua yang terjadi dalam diri kita sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Susah biarkan susah yang terjadi. Karena apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Karena sungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Apabila seseorang mengalami sebuah kesulitan, yakin suatu saat nanti kemudahan akan datang. Kebaikan akan datang. Pertolongan Allah akan datang. Karena apa? Orang yang berdoa kepada Allah, berharap akan ridhonya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, akan menciptakan yang dimana penciptaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah turun, keberkahan turun, kemudahan dari Allah menjalankan kehidupan rumah tangganya. Sayangi istrinya, baikkan istrinya, sentuh hati istrinya, berdoa kepada Allah agar diberikan kenyamanan dalam rumah tangganya. Sujud terakhir selalu minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ketenangan dalam rumah ini ya Allah. Istri yang baik, istri yang solehah, suami yang soleh, yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan ilmu agama Allah, dan juga cinta. Suami saya cinta kepada saya juga cinta terhadap istri saya. Saling mencintai, saling menyayangi, minta sama Allah. Dan akan menimbulkan sebuah kasih sayang yang luar biasa. Yakinkan dalam diri kita. Ya Allah, saya bersyukur mendapatkan istri seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dalam hati dan jiwa dan pikirannya. Bukan ditambah. Cukup satu.
Dan yang kedua, bersyukur kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ini yang terjadi dalam diri saya, ini yang terbaik darimu, dan oleh karena itu saya menikmati ini. Dan sabar atas setiap ujian yang terjadi. Ya Allah, sentuh hati dan jiwaku sehingga menjadi hati yang baik. Sentuh hati dan jiwaku menjadi jiwa yang baik. Sentuh hatiku dan jiwaku agar menjadi manusia mempunyai akhlakul karimah. Sebagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW, Rasulullah diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak. Jadikan diri kita mempunyai akhlak yang baik. Terhadap istri, terhadap anak kita, contohkan akhlak yang baik. Jangan di luar akhlaknya bagus, tapi di rumah akhlaknya nggak baik. Jangan. Jadi contohkan di rumah, dalam rumah tangganya, akhlakul karimah yang sempurna, sehingga kita menjadi rumah tangga yang insya Allah berharap ketenangan, cinta, dan kasih sayang berada dalam rumah tangga tersebut. Amin. Mahligai Masya rumah Allah. tangga yang luar biasa dahsyat. Masya Allah, pada intinya berarti kalau seandainya istri lagi ada masalah ujian, jangan malah nyalahin ya Bib ya. Jangan. Kamu sih, itu Jangan. nggak boleh. Justru Jangan. malah dikuatkan dengan iman Islam yang lebih meningkat lagi. Betul. Saatnya untuk mengajak istri untuk kembali sama Allah. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Nah Ustadz Syam, ada juga pertanyaan nih Ustadz Syam ya. Kalau seandainya biasanya yang masuk ke DM-nya Kartika tuh tanya, Kak, gimana sih Kak, suami aku tuh orangnya emosian banget Kak. Suami aku tuh nggak romantis, pengen dia punya suami yang sabar dan juga romantis Kak. Ada nggak caranya? Nah mungkin Ustadz Syam bisa berbagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata guru kami di pesantren, surah Ali Imran ayat 200 itu kan ayatnya berbicara begini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, tingkatkan kesabaran, kuatkan kesabaran, teguhkan pendirian, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini ayat surah Ali Imran ayat terakhir ayat 200 nih ditiupkan ke air lalu diminumkan bagi seluruh penduduk rumah itu. Anak-anak, suami, istri. Karena kadangkala bukan hanya suami yang tidak bersabar, tapi anak-anaknya tidak bersabar. Istrinya juga tidak bersabar. Seisi rumahnya dibikin jadi orang sabar gitu. Maka ditiupkan tadi bacaan ini, air ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran termasuk surah Ali Imran ayat 200. Namun jangan mengatakan setelah kubacakan ini kok enggak berubah-berubah gitu. Karena kadangkala kita terlalu fokus untuk merubah orang lain dan lupa untuk merubah diri sendiri. Kita terlalu fokus untuk melihat kekurangan orang lain tanpa melihat kekurangan diri sendiri. Semut di seberang sungai lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kadangkala kita fokus melihat kekurangan suami pasangan padahal kita punya kekurangan sendiri. Apa yang membuat dia tidak sabaran? Oh ternyata aku yang tidak sabaran duluan. Bagaimana baginda Nabi SAW menghadapi yang namanya Ibunda Sayyidatina Aisyah dengan segala keunikan dan kecerdasan beliau. Kemudian menghadapi Sayyidatina Khadijah dengan segala kecerdasan, ketenangan, kedermawanan beliau. Ketika Rasulullah SAW pulang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan resah, apa yang dilakukan Ibunda Sayyidatina Khadijah? Apakah langsung panik? Kenapa? Ada apa? Oh enggak. Ibunda Khadijah langsung mengatakan, engkau orang baik Muhammad. Engkau orang baik wahai suamiku. Engkau orang yang suka menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang suka bersedekah. Engkau adalah orang yang suka menolong orang lain. Gak mungkin ada yang jahat padamu. Jadi Ibunda Sayyidatina Khadijah itu gak langsung nanya gitu. Kamu kenapa? Cerita dong sama saya. Enggak. Tapi dikasih dulu pujian-pujian. Kenapa suami suka emosian dan tidak sabaran? Karena selalu dikritik gitu. Gak pernah dipuji, gak pernah berterima kasih atas nafkah yang diberikan. Selalu dibanding-bandingkan. Rasulullah saja pulang dari bertemu dengan malaikat Jibril. Wahyu pertama, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Pulang dalam keadaan ketakutan. Apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Khadijah? Engkau orang baik, gak mungkin ada orang yang mau jahat sama engkau. Sini, zammiluni gitu. Kupeluk engkau, selimuti engkau. Maka kata Rasulullah, selimuti saya. Barulah setelah itu Rasulullah menceritakan, saya tadi melihat sosok ini, saya mendapat ini, saya ini, saya ini. Ketika itulah menjadi orang yang tadinya emosi, yang tadi terganggu yang namanya jiwanya, menjadi tenang. Ini Rasulullah loh, sama ibunda Sayyidatina Khadijah. Maka kita harus yang namanya mencontoh daripada akhlak orang-orang saleh, para salafus saleh. Cara yang pertama adalah tadi mendoakan, cara yang kedua adalah bersabar duluan sebelum membuat orang lain menjadi sabar. Yang ketiga adalah disebutkan dalam Al-Quran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
dalam surah Al-Furqan sangat jelas sekali bagaimana kita menghadapi orang yang emosian. Wabil khusus orang yang ada di dekat kita, orang yang ada di sekitar kita. Apa kata Al-Quran? Ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Alladzina yamshuna alal ardi hauna, berjalan di muka buminya Allah dengan rendah hati. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika berbicara dengan orang yang emosian, yang lagi lost control, maka dia yang mengucapkan salam, salama. Salama itu artinya aku yang salah, kamu yang benar. Ngalah. Masya Allah. Salama tuh peace, damai deh. Aku yang Masya salah, Allah. kamu yang benar. Jadi pada intinya jangan api dilawan dengan api, Benar, api Masya dilawan Allah. dengan air. Beda memang jawaban kalau Masya pengalaman ya, Allah. Masya Allah. Kita ini bicara dalil aja, kalau di Iya. sini Masya Allah pengalaman. Pokoknya ya, Bib, api harus ada air, berarti apinya di sebelah sini. Tapi Masya Allah ilmunya banyak sekali pada pagi hari ini dengan tema sabar ya mas, aku bukan bidadari. Tapi banyak sekali pembelajaran untuk suami dan juga para istri, di mana pada intinya adalah kita harus tetap sabar dan juga mencontoh contoh-contoh yang memang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Jangan mencontoh yang zaman sekarang apa yang dilihat di sosial media. Karena belum tentu itu yang terbaik. Yang terbaik sudah dituliskan sama Allah di Al-Quran dan hadis. Nah sekarang kita mau ngebahas yang lain nih Ustadz Syam Habib. Kita mau masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu juga sama Jamaah Islam Itu Indah, yaitu segmen Ruqyah Syariah Mandiri secara online. Dan kebetulan kita udah terhubung nih Ustadz Syam Ada dengan jamaah. Jamaah Islam Itu Indah. siap. Langsung kita sapa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak siapa ini? Assalamualaikum. Aisyah. Mbak siapa? Aisyah. Mbak Mita. Aisyah. Oh Mbak Aisyah. Iya Mbak Aisyah silakan kalau mau menceritakan permasalahannya kepada Ustadz Syam dan juga Habib di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yallah. Saya mau Waalaikumsalam cerita. warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang dapat kiriman santet dari mana suami. Saya dapat gangguan, nggak bisa tidur, bisa melupakan dia, Tahu dari mana kalau itu dari mantan suami? kata orang. Oh kata orang, ya udah terus. Dan juga Ustadz saya mau nanya lagi, umur anak saya 1 tahun 3 bulan, lehernya nggak bisa tegak, nggak bisa jalan, nggak bisa duduk. Kata orang juga dia punya kembaran, tapi yang satunya di alam nyata, satunya di alam gaib. Apakah itu hanya isu belaka? Untuk pencerahannya Ustadz. Wah iya, jadi pertanyaan ibu ini banyak nih ya. Pertama adalah apakah benar beliau itu mendapatkan santet dari mantan suaminya. Terus masalah soal anaknya juga, katanya anaknya itu 1 tahun 3 bulan. Belum tumbuh kembang seperti mana semestinya dikarenakan katanya memiliki kembaran goib. Tapi Silakan. kan apa namanya tidak sedikit ya yang seperti itu ya Mbak Kartika, maksudnya Iya. anak yang lahir itu kan nggak semua sama perkembangannya. Jadi kalau Beda-beda untuk kesehatan ya, untuk kesehatan tersendiri itu kan anak kan backgroundnya berbeda-beda. Ada yang ASI, ada yang susu formula, ada yang memang pada saat hamil mempunyai permasalahan lahir juga ada, dan tumbuh kembangnya nggak bisa dipastikan. Makanya dokter selalu kisaran, memang kisaran anak bisa berjalan itu 1,5 tahun. Kalau 1,5 tahun sampai 2 bulan belum jalan, konsultasi ke dokter. Oh gitu. Jadi ada kan yang anak-anaknya itu yang kayak duluan pinter ngomong dibandingkan jalan, ada yang bisa dulu gitu, beda-beda ya. Iya, Kalisa ngomong duluan, Oh. 1 tahun belum bisa jalan. Giginya ada yang udah banyak, ada yang belum. Oh, Kalau gitu. untuk anak, tapi untuk yang coba nih santet nih Ustadz nih, yang bikin gelisah katanya nggak bisa tidur ibu nih. Santetnya tadi, ya subhanallah, kalau dikatakan bahwasanya santet itu ada, santet itu ada. Kalau ditanyakan apakah sihir itu ada, sihir itu ada. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran gitu kan, di wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian mbaknya pokoknya tenang aja dulu, kita nanti insya Allah setelah ini akan membaca ayat-ayat ruqyah syariah mandiri online. Bukan berarti Syam meruqyah mbaknya, enggak. Mbak meruqyah diri sendiri dengan bacaan-bacaan yang insya Allah akan kita bimbing dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan mudah-mudahan itu bisa membantu insya Iya, Allah. Mbak Aisyah jangan dimatiin dulu teleponnya ya, karena setelah yang satu ini kita akan lanjut lagi ruqyah syariah mandiri secara online ya Mbak ya. Ya.
Iya, untuk Jamaah Islam itu Indah juga jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan melanjutkan lagi Ruqyah Syariah Mandiri. Kalau ingin bergabung bersama kami juga bisa menyediakan segelas air putih dan juga nanti mengikuti doa-doa yang dibimbing oleh Ustadz Syam. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah.